Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Kementerian Agama BES 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Winda Warlan, Guru Mata Pelajaran Fikih di MAN 7 Jombang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0625 0825 557. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 7 Jombang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita membaca bersama-sama dari ayat 9. Sudah siap anak-anakku? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat indahuma 'alal kufra fa qatilul ladina baghi hatta tabi alhamdulillah wa in aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Hujurat ayat 9. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, mari kita sama-sama mengingat dan mengulang materi yang sebelumnya. Ya, materi yang sebelumnya apa judulnya anak-anak? Hudud. Ya. Apa yang dimaksud dengan hudud? Ada yang tahu siapa? Oh ya, apa anak? Hudud itu adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh hukum Islam buat orang-orang yang berbuat dosa ataupun kejahatan tertentu seperti kasus pembunuhan ataupun penganiayaan. Oh ya, baik ya. Terima kasih ya, jawabannya bagus semuanya. Jadi hudud ini merupakan hukuman-hukuman ya, yang sudah ditentukan oleh syariat ajaran agama Islam. Kita sudah membahas apa saja bab yang sebelumnya tentang zina. Selain zina apa lagi? Betul. Selain itu mencuri. Yang terakhir Nah, dari bab-bab yang sebelumnya itu ya, nanti akan berlanjut mengenai bukot. Apakah itu bukot? Nah, bisa kalian lihat gambar ya di situ ya. Itu adalah makam Islam ya. Jadi ini sebuah aksi pemberontakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kalian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep bukot dalam Islam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab bukot serta dampak negatifnya bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, merumuskan solusi damai dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat berdasarkan pemahaman dalil Al-Quran dan hadis. Sebelumnya saya akan menampilkan video singkat yang berhubungan dengan perpecahan. Ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib yang menerima perjanjian dalam perang Siffin tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Persengketaan dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Sudah kalian lihat video singkat ini? Anak-anak, apa yang kalian pelajari dari kisah singkat Khulafaur Rasyidin ini? Saya Bu, Ya, silakan. dari kisah sejarah Bukhor, pada masa Khalifah Rasyidin kita belajar bahwa kepemimpinan yang tegas dan adil penting untuk menjaga keutuhan umat. Oke, betul. Ada yang lain? Silakan. Tidak puasa harus diselesaikan secara damai bukan dengan kekerasan. Oke, betul. Ada yang mau menjawab lagi yang lain? Oke, silakan. Bukot menimbulkan fitnah dan perpecahan yang sulit dipulihkan. Sebelumnya, ya, saya akan bertanya kepada kalian, mengapa
bugot pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Siapa yang tahu? Baik. Karena untuk menjaga persatuan dan keamanan umat. Oke, betul. Selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi jika terjadinya perpecahan atau konflik dalam masyarakat? Baik. Dampak yang akan terjadi adalah gangguan keamanan dan ketertiban. Oke. Maka dari itu, anak-anak, kita semua harus menjaga kesatuan dan persatuan, jangan sampai terpicu oleh provokasi. Ya, jadi kita harus sama-sama menjaga dari perkataan, perbuatan, sikap di masyarakat. Sudah paham semua? Setelah itu kita akan membahas mengenai bugot. Secara bahasa, bugotun adalah bentuk jamak dari isim fa'il bagin dari kata bagoyabdi, yang artinya orang yang berbuat zalim, melampaui batas, zalim dan menyombongkan diri. Menurut istilah fikih, bugot berarti pemberontakan yang dilakukan terhadap pemerintah yang sah dengan cara tidak menaatinya dan ingin melepaskan diri atau menolak kewajiban dengan argumentasi, mengerahkan kekuatan dan kepemimpinan tersendiri. Sebuah kelompok dikatakan sebagai bugot apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memberontak kepada pemimpin yang sah, al-khuruj ala al-khalifah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja anit ta'ati wa faraqal jama'ata wa mata famaitatuhu mitatan jahiliyatan, rawahu Muslim. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dan memisahkan diri dari jamaah dan mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Yang kedua, mempunyai kekuatan yang memungkinkan dapat mendominasi kepemimpinan atau asyaukat. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa adanya asyaukat dapat diukur dengan jumlah orang banyak, terlibat adanya kekuatan al-quwah dan seorang pemimpin yang ditaati. Dengan demikian, pemberontakan yang dilakukan seorang tokoh atau perorangan tidak dapat disebut dengan bugot. Yang ketiga, menggunakan persenjataan untuk mewujudkan politik-politiknya. Jadi ini didasari oleh larangan Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat senjata sesama muslim. Anak-anak, apakah kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Setelah ini saya akan membagikan LKPD. Bisa kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok
ya. Ini untuk penjelasannya harus dijabarkan lebih luas lagi bagaimana pelajaran yang didapat dari peristiwa DITI di Aceh. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Untuk tugas PPT dan infografis bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp ya, bisa langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp saya, infografis dan PPT. Setelah ini kita akan melaksanakan presentasi setiap kelompok. Jadi setiap kelompok disiapkan masing-masing makalahnya, presentasinya, baik PPT maupun infografis. Yang PPT kelompok mana? Kelompok 1. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Pemberontakan Jalur Islam atau Tentara Islam Indonesia. Fakta-fakta penyebab pemberontakan DI atau TI. Yang pertama, ketidakpuasan politik, yaitu kekecewaan terhadap hasil perjanjian referendum yang dianggap merugikan Indonesia. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiu lahu wa atiiu rasulah wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk taat kepada pemimpin mereka sebagai cara untuk menjaga ketertiban dan kestabilan negara. Apakah ada pertanyaan? Saya Hanum dari kelompok 4 ingin bertanya. Berdasarkan artikel, apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan DI/TI yang dapat dikategorikan sebagai buat? Bagaimana Islam memandang tindakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Faktor-faktor penyebab pemberontakan DI atau TI disebabkan oleh ketidakpuasan politik, yaitu kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Kekecewaan ideologis, yaitu anggapan bahwa pemerintah pusat kurang tegas dalam menegakkan syariat Islam. Bagaimana? Anda puas dengan jawabannya? Puas. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok infografis. Silakan maju. Di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil infografis dengan tema pemberontakan DI/TI di Sulawesi Selatan. Buat atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah merupakan konsep penting dalam syariat Islam yang mengkaji tentang hukum dan tata cara penanganan kelompok yang menekan kekuasaan yang sah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Saya Surya dari kelompok 2 ingin bertanya, identifikasi faktor utama yang melatar belakangi tindakan buat yang dilakukan oleh Kohari Mustaqor dan dijelaskan mengapa rasa ketidakpuasan pribadi dapat memicu pemberontakan yang lebih besar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor utama yang melatar belakangi tindakan buruan. Faktor utama yang melatar
dilarang dalam Islam karena dapat merusak persatuan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oke, ada yang lain? Silakan. Dengan menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, kita dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, subur, dan harmonis sesuai ajaran Islam. Oke, ini ada tambahan dari saya ya. Islam juga mengajarkan kita untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara damai, dengan cara bermusyawarah dengan baik. Selain itu juga kita harus tetap taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dengan menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, kita dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, yang rukun, dan harmonis sesuai ajaran Islam. Oh, kelihatannya sudah lelah semua ya. Mau saya berikan ais? Es krim mau? Es krim? Silakan kalian berdiri dahulu ya anak-anak ya. Ayo ikuti. Gerakannya anak-anak. Lebih energi lagi. Dua tangan. Oke, thank you. Sudah fresh lagi ya anak-anak ya kita setelah ice breaking tadi. Sudah. Kita akan lanjutkan. Perhatikan pertanyaan berikut. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah atau masyarakat? Bisa menjawab? Oke. Yang bisa saya lakukan adalah pertama di lingkungan sekolah, satu menghargai perbedaan, mengakui dan menghargai perbedaan antar latar belakang budaya dan agama siswa. Dua, kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan kerjasama dan toleransi. Yang di lingkungan masyarakat, satu mengikuti kegiatan komunitas, yang mempromosikan kerjasama dan toleransi. Dua, komunikasi efektif, membangun komunikasi yang efektif dengan tetangga dan anggota komunitas lainnya. Oke, baik. Ya, bagus jawabannya itu sudah termasuk ya yang kita lakukan untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah atau masyarakat. Anak-anak, dari penjelasan tadi yang sudah kita pelajari mengenai bobot pemberontakan, kita diajarkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Ya, melarang segala bentuk pemberontakan terhadap pemimpin yang sah karena dapat menimbulkan perpecahan, kerusakan, dan hilangnya rasa aman dalam masyarakat. Ketika muncul perbedaan pendapat, kita hendaknya menyelesaikan dengan musyawarah, dialog, dan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan atau provokasi. Kita juga perlu menanamkan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama di media sosial, agar tidak menimbulkan kebencian dan perpecahan. Dengan sikap tersebut,